Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semoga hari ini kita diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba KM bisa disiapkan. Siap. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan ya, Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu agar Ibu tahu siapa yang tidak hadir ya. Aditya, Akmal, Angga, sakit. Angga sakit. Sakit apa katanya? Panas. Asep, Azhar, Cek Fauzi, Dea, Dewita, Egi, Faisa, Firman, Hanafi, Leon, Izin, Muhammad Bayu, Muhammad Refi, Muhammad Fadila, Muhammad Iqbal, Muhammad Khairul Fakri, Muhammad Rafi, Nandang, Raditya, Rahma, tidak fokus ya Rahma, Rangga, Ratu, Reno, Riki, Izin, Rini Julianti, ada Rini Nur Aini, sakit apa? Lambung. Nah, kalau yang punya lambung jangan lupa sarapan ya, biar tidak lambung. Jangan makan semua. Rizky Pajar, Sawitri, Sapia, Sanda, Syahgita, Siva, Yanti, Yeni, alhamdulillah ya. Nah, untuk yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh, bisa berkumpul lagi dengan kita di sini ya. Nah, untuk yang tadi sakit lambung jangan sampai kita kena ya. Jadi harus pagi-pagi itu harus sarapan dulu ya. Oke. Nah, masih semangat? Harus semangat ya. Nah, untuk menambah kesemangatan kita akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu apa coba? Siap? Sebelum menyanyikan kita berdiri biar sama-sama. Aduh, Iqbal baju. Sebelum menyanyikan Ibu lihat dulu ya ininya kerapihannya. Nah, masih ada yang dikeluarkan, ayo dimasukkan dulu, dirapikan dulu. Wah, Iqbal. Masukkan Anda. Yang lainnya sudah rapi? Ya, udah siap? Siap. Sup. Kita mulai.
Sudah tambah semangatnya? Tambah. Sudah ya. Oke, karena kita masih pagi harus terus semangat ya. Dari lagu tadi tentang Pancasila, apakah ada yang bisa memberikan makna dari lagu ini? Saya Bu. Oke, Asep apa Asep? Menurut saya bahwa seluruh rakyat Indonesia harus menerapkan nilai-nilai Pancasila demi mencapai mimpi dan cita-cita bangsa. Ya, bagus. Nah, jadi menurut Asep bahwa lagu tersebut itu kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila ya, yang baik dan benar. Oke, ada lagi? Ya, Anggi. Makna lagu Mas Pancasila menurut saya mencerminkan nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia yang tercermin dalam 5 sila Pancasila. Ya, bagus. Kita jadi menurut Anggi bahwa lagu tersebut itu masuk ke dalam nilai-nilai Pancasila dan kehidupan kita bersama ya. Lanjut, ada lagi? Ya, Trevi. Menurut saya lagu Mas Pancasila, jadi lagu ini bermakna bahwa rakyat Indonesia harus mendukung Pancasila sebagai dasar negara. Jadi bahwa Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia yang harus kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita ya. Ada lagi? Ya, Dwi. Makna lagu Pancasila menurut saya bermakna bahwa warga negara Indonesia harus menegakkan dan menjaga Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi Pancasila itu adalah sebagai ideologi negara, dasar negara ya. Dan kehidupan bangsa Indonesia itu harus dihubungkan dengan dasar-dasar Pancasila kita ya. Yang ada berapa sila? 5. Apa saja? Sila Sila ke-1. Tuhan yang Maha Esa, Dua. kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. persatuan Indonesia, 4. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan, 5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, bagus ya. Jadi kalian sudah hafal ya. Nah, jadi pada intinya bahwa Pancasila itu adalah sebagai warga negara itu kita harus bisa menyatu padukan antara sila-sila Pancasila yang sudah ada dengan kehidupan kita sehari-hari dengan baik dan benar ya. Nah, sebelum itu Ibu akan menyajikan sebuah presentasi kita. Materi hari ini. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, Ibu akan bertanya dulu, masih ingat tidak materi minggu kemarin yang sudah kita bahas tentang apa? Tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan negara. Kalau sekarang kan global, kalau kemarin itu bernegara ya. Sudah pada lupa? Harus diingat ya materi sebelumnya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya aja ya, yaitu tentang peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, Ibu ingin tahu dulu, mungkin kalian pernah mendengar atau membaca apa sih itu global? Coba. Iya, boleh Rahma. Apa? Melibatkan semua orang. Bukan. Iya, bagus. Sifatnya umum dan menyeluruh di masyarakat. Ya, sifatnya umum, menyeluruh ya. Ya, bagus. Ada lagi? Jadi
Penghubung sumber berhubungan dengan sumber negara. Oke, bagus. Globalisasi bersifat mendunia. Mendunia, iya. Nah, jadi pada intinya bahwa globalisasi itu adalah globalisasi secara umum di sini yaitu menunjukkan pada sesuatu yang bersifat mendunia atau melibatkan seluruh dunia. Ini dapat berarti hal-hal yang mencakup atau mempengaruhi semua negara, wilayah, atau orang di dunia. Secara keseluruhan, global mengacu pada skala atau cakupan yang meliputi seluruh Dunia. Oke. Nah, sebelum lanjut, Ibu ingin membacakan dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama itu ada peserta didik diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian yang sesuai dengan konteks peserta didik. Jadi contohnya seperti kalau nilai-nilai Pancasila itu berhubungan dengan Pancasila dengan sila-silanya. Nah, sila pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang bisa mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari kita kalau yang namanya ketuhanan yang Maha Esa itu seperti apa? Sholat, iya bagus, betul. Ada lagi? Mengaji, ada lagi? Menghormati perbedaan. Mengingatkan orang lain untuk beribadah. Mengingatkan orang lain untuk beribadah. Ada lagi? Toleransi, berdoa, itu ya. Nah, itu termasuk ke dalam sila pertama. Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa contohnya? Menolong Sopan santun, membantu teman, yang sedang menghormati budaya. Kebudayaan. Ada lagi? Ya, mungkin itu contoh-contoh dari sila kedua. Ya, sila ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya apa? Gotong royong, bersatu ya. Apalagi? Menjaga kerukunan, ketertiban. Itu masuk ke dalam persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, apa contohnya? Menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Tidak memaksa kehendak pribadi ya. Jadi harus menghargai pendapat orang lain. Terus bermusyawarah, ya betul ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari sila sila kelima apa? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, contohnya apa? Harus adil. Adil seperti apa coba? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, mungkin itu contoh-contoh dari sila-sila Pancasila yang harus kita terapkan dalam nilai-nilai Pancasila ya. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mampu mempresentasikan peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global. Nah, itu nanti kita akan berhubungan dengan diskusi hari ini ya. Diskusi hari ini harus aktif ya. Oke. Nah, adapun nanti penilaian dari diskusi kita hari ini yaitu yang pertama adalah penilaian sikap. Jadi nanti sikapnya yang bagus, sikap itu terdiri dari apa aja? Sopan. Kalau sikap sesuatu yang kita sikap pokoknya penilaian sikap ya. Nah, berupa observasi saat pembelajaran gitu kan ada nih sopan santun ya. Saat berdiskusi kalian harus bisa menghargai pendapat orang lain, percaya diri. Nah,
Nanti pas presentasi di depan kalian harus berbicara dengan lantang seperti ini ya. Jadi jangan assalamualaikum itu ya, jangan, harus semangat ya. Siap. Oke. Dan kerjasama. Jadi kalian tidak boleh mengandalkan satu orang kalau di dalam kelompok. Jadi semuanya harus ikut aktif ya, harus bekerja sama dalam kelompok. Yang kedua itu ada penilaian performa kalian. Jadi nanti kan dilihat kalau kalian kayak assalamualaikum, nah nilainya kayak gimana ya. Jadi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti kalian kan semangat ya. Jadi menilainya juga bagus ya. Tahap presentasi yaitu dari kreatifan kalian dan kebenaran kritis. Nah itu untuk penilaian nanti di dalam diskusi kita hari ini ya. Nah untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang peluang berpancasila dalam kehidupan global. Peluang ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan global untuk memperkuat peran Indonesia di kancah internasional, untuk memperoleh nilai-nilai kemanusiaan dan mendukung pembangunan dunia yang lebih damai, adil dan berkelanjutan. Itu peluang. Ada yang tahu apa itu peluang? Kesempatan. Contohnya kalian sebagai warga kelas ini, kalian bisa berkesempatan untuk apa? Untuk mendapatkan ranking, betul sekali. Nah, untuk mendapatkan ranking yang bagus itu harus seperti apa? Harus belajar dengan baik, mengerjakan tugas ya dan lain sebagainya. Nah, bagus ya, Pak Hari. Nah, itu peluang ya. Lalu ada di dalam peluang ini ada tahapan contoh-contohnya. Yang pertama itu memperkuat kerjasama multilateral. Apakah ada yang tahu apa itu multilateral? Serba bisa. Serba bisa. Multilateral ya, kita baca dulu ya. Prinsip gotong royong dalam Pancasila memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional yang saling menguntungkan. Indonesia dapat memainkan peran aktif dalam membangun aliansi dan kemitraan yang mendukung pembangunan serta berkelanjutan keamanan regional serta pemulihan ekonomi global pasca pandemi. Jadi multi itu banyak, ya. Nah, contohnya di sini apa? Yaitu salah satunya adalah kerjasama multilateral. Contohnya ada OPEC, ada ASEAN, ada apa lagi? Organisasi, ayo. Terus ASEAN, PBB, nah itu masuk ke dalam organisasi multilateral yang melibatkan banyak negara dan tidak terkait oleh wilayah tertentu. Oke, kita lanjut ya untuk yang kedua, materi contoh yang kedua yaitu menjadi contoh negara demokrasi yang berkeadilan. Di sini apakah ada yang mau membacakan? Ya, Iqbal. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila seperti demokrasi, persatuan dan keadilan sosial, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam mengelola keberagaman dan mewujudkan demokrasi inklusif. Ini dapat meningkatkan citra Indonesia sebagai negara yang stabil dan progresif. Contoh, sebagai negara yang berbineka tunggal ika. Nah, jadi menjadi contoh negara demokrasi yang berkeadilan. Demokrasi itu apa sih? Demokrasi. Negara demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, itu demokrasi. Nah, contohnya sebagai negara yang berbineka tunggal ika. Apa itu bineka tunggal ika? Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Satu apa? Satu Kedua. bagus ya. Nah, itu poin kedua. Lalu untuk poin ketiga, memperkuat peran diplomasi Indonesia. Ada yang mau membacakan?
Pak Ri. Peran di pemajuan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seperti perdamaian, persatuan, dan kemanusiaan memberikan peluang bagi Indonesia untuk berperan sebagai mediator atau penengah dalam konflik internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara atau dunia Islam. Contohnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak ragam budaya dan agama sehingga memungkinkan menjadi mediator atau penengah dalam konflik internasional. Iya. Jadi memperkuat peran di diplomasi Indonesia itu contohnya adalah Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak ragam budayanya dan juga agama. Oke, selanjutnya, nah tadi peran ya, sekarang tantangan. Tantangan berpancasila dalam kehidupan global. Berpancasila dalam kehidupan global menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mengingat dinamika dunia yang terus berubah dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk globalisasi, perkembangan teknologi, dan juga perubahan sosial dan politik. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Yang pertama itu ada globalisasi dan pengaruh budaya asing. Apa sih budaya asing? Budaya yang dimasukkan ke dalam Indonesia. Jadi budaya luar yang masuk ke Indonesia. Contohnya apa? Hip-hop. Dugem, Hah? dugem aja dugem. Dugem. Ya. Nah, globalisasi dalam pengaruh budaya asing. Nah, globalisasi membawa arus budaya ya dan nilai-nilai dari berbagai belahan dunia yang kadang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Terus K-pop Plastik. masuk tidak? Itu budaya Itu karena itu budaya orang ya tidak Orang, sesuai dengan ya. Pancasila. Sangat merusak. Ya. Parah. Seperti individualisme, materialisme, dan juga konsumerisme. Konsumerisme. Nah, apa itu individualisme? Cung siapa? Yani, ya boleh. Paham yang mementingkan diri sendiri. Individu ya, individu. Ya. Lalu ada materialisme, materi. Ya, boleh. Mementingkan kepemilikan barang dan kekayaan. Apa? Mementingkan Mementingkan kepemilikan barang dan kekayaan ya. Jadi lebih ke materi ya. Ya. Lalu ada konsumerisme. Ya, boleh Anggi. Gaya hidup yang berlebihan. Gaya hidup yang berlebihan. Seperti apa sih gaya hidup yang berlebihan teh? Boros ya. Jadi tidak bisa Boros. Ya K-pop. jajan wae ya. Check out di Shopee. Nah itu contoh dari globalisasi dan pengaruh budaya asing. Negara luar. Yang kedua itu adalah penyebaran informasi dan teknologi digital. Teknologi digital memungkinkan penyebaran informasi yang sangat cepat, ya, termasuk hoax, ujaran kebencian, dan juga propaganda yang bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini juga menguji komitmen pada nilai-nilai Pancasila seperti Keadilan dan kemanusiaan. Nah, di sini ada disebutkan yaitu hoax. Kalian pernah mendengar hoax? Ya. Hoax atau hoax? Sering ya. Nah, apa sih hoax itu? Berita palsu. Berita palsu, berita bohong. Fitnah. Kalau di sekitar kita apa disebutnya? Fitnah. Masa menema? Gosip, Gosip, ya. Tambahin, ya, tambah-tambahan. Itu hoax, ya, jadi tidak benar. Tidak benar. Oke. Lalu ada ujaran kebencian. Apa sih ujaran kebencian? Udah tahu kebencian berarti bencinya. Apa itu teh?
Mengajak. Ya Dewi. Perilaku yang merendahkan orang lain. Perilaku yang bisa merendahkan orang lain. Contohnya Membullying. Bullying. Nah, kalau sekarang itu lebih trennya bullying ya, bullying. Nah, contohnya dari hal kecil aja, yaitu apa? Suka membully. Perkataan ya. Perkataan, betul. Ya, dengan menyebutkan nama orang. Menyebutkan fisik orang. Si itu mah hidup. Itu tidak boleh ya. Nah, itu termasuk ke dalam ujaran kebencian. Ada propaganda. Apa itu propaganda? Propaganda. Ya, ini Menyebarkan informasi yang tidak akurat. menyebarkan informasi yang tidak akurat. Sama dengan tadi apa? Hoax. Ya. Hebat. Hoax atau hoax. Nah, itu sama saja ya. Jadi tidak boleh kita lakukan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah radikalisme dan intoleransi. Radikalisme dan intoleransi yang berkembang di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, bisa merusak nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal persatuan, kemanusiaan, dan kebinekaan. Nah, radikalisme, ada yang mau? Ya, Akma, ya, berburuk sangka kepada orang lain. Nah, itu tidak boleh, ya. Kenapa tidak boleh? Karena tidak baik. Karena tidak ya. perlu. Harus husnuzon, tidak boleh. Ya. Ada juga intoleransi. Firman bisa menjawab apa itu intoleransi? Hah? Oh, lupa lagi, tidak tahu. Ada yang tahu? Iya, boleh Akmal. Sikap yang tidak bisa menerima perbedaan. Sikap yang tidak bisa menerima Lawan kota. perbedaan. Jadi suka ada yang kalau di dalam kelompok teh dia mengutarakan pendapatnya, tapi di sangga tidak mau. Jadi pengen menang sendiri. Ya. Gitu ya. Egois. Nah. Seperti mati lampu. Nah, itu materi yang bisa dibahas di pertemuan kali ini, yaitu tentang apa? Peluang dan tantangan dalam kehidupan Pancasila. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tugas kelompok atau diskusi kelompok, ya. Nah, diskusi kelompok di sini nanti Ibu akan membagi kelompok yang pertama, terus nanti akan membagi LKPD, dan nanti kalian selanjutnya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian, ya. Jadi nanti akan Ibu bagikan. Nah, untuk kelompoknya Ibu sudah bagi, ya, untuk kelompoknya yang didengarkan ya. Untuk kelompok pertama itu ada Hanafi, Agma, boleh ditulis ya, jadi nanti biar tidak lupa ya. Untuk kelompok satu ya, Hanafi, Agma, Firman, Ratu, Rahma, Rizky Fajar, dan Iqbal. Jadi satu kelompok itu ada 7 orang, ya. Itu kelompok satu. Sudah? Ya. Lanjut ke kelompok 2 ya. Ya, kelompok 2 siap-siap. Yang pertama ada Rini Julia, Syahgita, Dea, Bayu, Asep, Chef Fauzi,
sama Aditya ya. Sama ada 7 orang juga di kelompok 2. Oke. Tuh kelompok 3. Ya, siap. Ada Anggi, Sanda, Rizky Firdaus, Siva, Rangga, Fadila, dan Nandang. Ya, itu kelompok 3 sama ada 7 orang juga kelompok 3. Lalu kelompok 4 sudah siap? Ya, kelompok 4 Dewita, Yanti, Safira, Akmal, Raka, Rapi. Nah, untuk kelompok 4 itu ada 6 orang ya. Kelompok 5 terakhir. Yang pertama ada Repi, Fahri, Yeni, Egi, Faisal, sama Azhar. Ya. Nah, untuk kelompok 5 sama ada 6 orang. Jadi kelompok 1 sampai 3 7 orang, kelompok 4 dan 5 6 orang. Walaupun berbeda tetapi tetap satu tujuan, yaitu mengisi LKPD. Kenapa? Belum masuk kelompok? Oh, boleh kelompok 5. Kelompok 5 ya. Ya. Oh, belum masuk juga. Boleh ke kelompok 4? Ya, boleh. Ya, kelompok 4 ya. Ada lagi yang belum masuk kelompok? Sudah semua? Sudah. Oke. Nah, tadi ya tugasnya itu nanti Ibu kasih ininya. Nah, untuk lebih mempersingkat waktu, kita buat kelompok dulu sesuai dengan yang tadi Ibu sebutkan. Boleh duduknya kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Satu di sana, 2, 3, 4, 5. Bawa. Sudah? Boleh diperhatikan kembali ya. Ibu ingin menjelaskan. Ya. Sudah siap? Ya, diperhatikan dulu ya. Nah, untuk pengerjaannya, jadi seperti ini. Ibu mempunyai 5 kasus. Nah, nanti kalian di dalam diskusi itu nanti ada apa-apa saja yang kalian harus jawab ya. Contohnya, apa dampak dari kasus yang sudah Ibu buat di sini ya. Nanti kalian tinggal baca, terus masukkan ke dalam jawaban sini.
Terus yang kedua, apa upaya strategi penanggulangan dari kasus tersebut dan berikan kesimpulannya. Ya, nanti ditulis di LKPD yang sudah Ibu berikan ya. Nah, untuk kasus-kasusnya sudah ada di situ. Nah, untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Oh ya. Kelompok 1 itu tentang kasus penyebaran paham radikal dan di kalangan generasi muda. Nah, ini untuk kelompok 1. Ya. Kelompok 2, mana kelompok 2? Ya. Kelompok 2 ada di belakang. Kelompok 2 yaitu tentang kasus penolakan pembangunan gereja di Bekasi. Boleh di belakang. Kelompok 3? Ya, kelompok 3. Oke. Kelompok 3 yaitu kasus tentang kesenjangan sosial dan ekonomi, ketimpangan di Jakarta dan Papua. Oke. Kelompok 4 di belakang ya. Kelompok 4 itu tentang ujaran kebencian dan penyebaran berita hoax. Ya, boleh minta tolong di belakang. Yang terakhir adalah kelompok 5, yaitu tentang kasus perubahan gaya hidup seperti hedonisme, konsumtif dan individualis. Oke. Boleh? Ya, rapi. Nah, itu adalah tugas-tugas disebutnya sudah diberikan. Untuk pengerjaannya Ibu kasih waktu 20 menit. Cukup? Kurang? Cukup ya? 20 menit, nanti langsung kita presentasikan. Oke? Ya, nanti untuk jawabannya sudah ada di situ, tinggal ditulis, nanti tinggal dipresentasikan. Oke, siap? Ya, boleh dikerjakan ya. Dimulai. Nah, ingat ya penilaian yang akan dikeluarkan itu dari mulai diskusi ini ya. Kelanjutan kalian, sopan santun kalian.
Waktunya 20 menit ya. Sudah berapa menit ini? Kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan ya. Kalau ada yang tidak mengerti boleh ya ditanyakan. Ya. Ada yang mau ditanyakan?
kursi satu. Kursi.
Jadi bebas, yang sudah siap boleh langsung maju ke depan ya. Kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 1. Ya. Sudah bisa dimulai ya presentasinya? Ya. Boleh diawali dengan kelompok 1 terlebih dahulu. Untuk memulai presentasi dibuka dulu, perkenalkan nama kelompoknya, terus anggotanya, lalu baru masuk ke materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan kasus penyebaran paham radikal di kalangan generasi muda. Nama-nama kelompok kami ada Firman, Hanafi, Rahmat, Ratu, Rizky, Iqbal. Tugas kelompok 1 penyebaran paham radikal di kalangan generasi muda. Latar belakang di era globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mempermudah akses masyarakat Indonesia terhadap berbagai ideologi dan pemikiran di luar negeri. Salah satu dampak negatif dari fenomena ini adalah masuknya paham radikal yang mengatasnamakan agama, yang sebagai besar diimpor dari kelompok ekstremis di luar negeri. Ideologi ini sering menyasar generasi muda melalui berbagai platform online, termasuk media sosial, blog, dan forum-forum diskusi agama. Dampak dari kasus tersebut terhadap Pancasila. Radikalisme adalah paham atau aliran radikal dalam politik yang menginginkan perubahan dengan cara kekerasan atau drastis. Radikalisme merupakan suatu pandangan atau paham yang mendukung perubahan dasar dalam berbagai aspek kehidupan. Apa saja dampak yang ditimbulkan pada radikalisme? Berikut uraiannya. 1. Potensi kekerasan dan terorisme. Salah satu dampak paling berbahaya dari radikalisme adalah potensi terjadinya kekerasan dan tindakan terorisme. Kelompok-kelompok radikal yang menggunakan cara-cara ekstrim ini dapat membahayakan keselamatan banyak orang. 2. Perpecahan sosial. Radikalisme dapat menyebabkan perpecahan sosial dalam masyarakat karena pandangan mereka yang ekstrim seringkali bertentangan dengan nilai-nilai mayoritas. Ini bisa menyebabkan konflik, ketegangan sosial yang merugikan. Polarisasi politik. Radikalisme juga dapat menyebabkan polarisasi dalam politik. Ketika kelompok-kelompok radikal mempengaruhi diskusi dan kebijakan politik, kesepahaman antara berbagai pihak menjadi sulit tercapai. Menghambat pembangunan dan kemajuan. Ketika upaya-upaya radikal mengganggu stabilitas sosial dan politik, pembangunan dan kemajuan suatu negara dapat terhambat. Investasi dan pertumbuhan ekonomi bisa terpengaruhi negatif. 5. Kerugian bagi identitas negara. Dalam beberapa kasus, radikalisme yang terkait dengan separatisme atau nasionalisme ekstrim bisa menyebabkan kerugian bagi identitas negara dan mengancam integritas wilayah. Radikalisme adalah pandangan atau paham yang merupakan banyak aspek kehidupan. Itulah pentingnya pendidikan, dialog, dan pengetahuan nilai-nilai toleransi yang dapat menjadi langkah-langkah penting dalam menangani tantangan radikalisme. Upaya dan strategi penanggulangan. Upaya dan strategi penanggulangan paham radikalisme di Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya pendidikan Islam yang benar dan akurat dapat memberikan pemahaman yang benar tentang keyakinan Islam dan mengajarkan nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan keseimbangan.
penguatan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, penguatan moderasi beragama, menjauhkan diri dari sikap menganggap agama sendiri sebagai yang paling benar, menanamkan jiwa nasionalisme, dan berpikiran terbuka dan toleransi, waspada terhadap provokasi dan hasutan, berjejaring dalam komunikasi perdamaian, bergabung dalam komunikasi perdamaian dan damai. Penguatan kebijakan, pemerintah dapat melakukan penguatan kebijakan perdamaian dan pemerintah dapat melakukan penguatan kebijakan untuk menanggulangi radikalisme. Penguatan institusi pendidikan formal, pemerintah dapat melakukan penguatan institusi pendidikan formal untuk menanggulangi radikalisme, penataan pemanfaatan media, pemerintah dapat melakukan penataan pemanfaatan media untuk mengulangi radikalisme, keterlibatan seluruh komponen masyarakat, sangat penting dalam mencegah terorisme. Upaya-upaya mencegah radikalisme secara mandiri dilakukan dengan melakukan jiwa nasionalisme, berpikir kepada toleransi, waspada terhadap provokasi dan hasutan, berpijakan dalam komunitas perdamaian dan bergabung dalam damai. Kesimpulannya, radikalisme adalah paham yang menginginkan perubahan, pergantian, dan kejebolan terhadap suatu sistem di masyarakat. Radikalisme merupakan gagasan atau gerakan yang menghendaki perubahan secara menyeluruh, baik dalam lingkup sosial, politik, maupun keagamaan. Radikalisme diartikan sebagai gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan menggunakan jalan kekuasaan. Radikalisme di Indonesia umumnya didasari oleh isu agama. Radikalisme terjadi karena adanya ketimpangan baik dalam sisi sosial, politik, dan ekonomi. Radikalisme dapat muncul dan berkembang karena adanya pemikiran bahwa segala sesuatu hal harus diubah ke arah yang mereka inginkan, meskipun harus menggunakan cara kekerasan. Ciri-ciri radikalisme adalah kaku dan tekstualis dalam bersikap serta memahami teks-teks suci, ekstrim, fundamentalis, dan eksklusif. Radikalisme adalah pandangan atau paham yang merugikan banyak aspek kehidupan. Itulah pentingnya pendidikan, dialog, dan penguatan nilai-nilai toleransi yang dapat menjadi langkah penting dalam menangani tantangan radikalisme. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Sebelumnya untuk kelompok 1 itu membahas tentang penyebaran paham radikal di kalangan generasi muda. Apakah ada yang mau memberikan pertanyaan atau memberikan masukan? Boleh? Boleh. Kalau dari kelompok 5 berdiri ya untuk bertanyanya biar terlihat. Apa yang bisa kita lakukan sebagai pelajar agar terhindar dari paham radikal? Ya, boleh ditulis dulu aja. Diulang katanya kurang jelas. Apa yang bisa kita lakukan sebagai pelajar agar terhindar dari paham radikal? Bentar. Ya, sambil menunggu hasil jawabannya, apakah ada yang mau memberikan masukan dari penampilan teman kalian yang ada di depan sini? Cung? Dari cara penyampaiannya, dari suaranya, dari gaya mempresentasikannya, boleh? Ya, dari kelompok
Mana? Kelompok berapa? 4 mau memberikan pendapat? Masukan? Oh iya boleh, dari kelompok 5 lagi katanya. Ya, bisa berdiri? Namanya siapa? Oh, namanya siapa ini? Namanya kelompok 5. Muhammad Fahri. Ya, apa Fahri? Kelompok ini mah kurang dari suaranya doang kayaknya. Oh. Kurang suaranya. Nah, jadi harus ditambahin volumenya. Udah sarapan belum? Belum. Jadi suaranya kecil ya. Nah, untuk kedepannya presentasi kedepannya ya nanti bisa diperbaiki ya untuk mungkin untuk suaranya. Kalau untuk penampilannya sudah bagus? Sudah bagus ya. Untuk penampilannya sudah bagus. Untuk materinya juga sudah bagus. Jadi hanya sedikit saja yaitu dari suaranya. Oke, nanti untuk kedepannya bisa diperbaiki. Sudah ada jawabannya? Jawabannya sudah ada, boleh? Nah, untuk kelompok 5 jawabannya hal yang bisa dilakukan oleh kalangan pelajar adalah rangka menangkap menaruh paham dan ajaran radikal yakni 1. Menanamkan jiwa nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI. 2. Perkaya wawasan keagamaan yang moderat, terbuka, dan toleran. 3. Bentengi keyakinan diri dengan selalu waspada terhadap provokasi. Oke, sudah jelas kelompok 5? Bisa dipahami? Alhamdulillah ya. Boleh kalau sudah mempresentasikannya bisa ditutup ya. Kelompok 1. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan diskusinya yaitu tentang penyebaran paham radikal di kalangan generasi muda ya. Nah, untuk kelompok selanjutnya siapa yang sudah siap? Kelompok 5? Siap? Ya, boleh kelompok 5 maju ke depan. Boleh sedikit. Ya, boleh dimulai. Dibuka dulu presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perubahan gaya hidup seperti hedonisme, konsumtif, dan individualisme. Tapi sebelum menjelaskan materi ini, lebih baik kita ini aja lah, perkenalan dulu lah ya. Kelompok kami terdiri dari seberapa? Nah, 7 aja dulu. Kelompok kami terdiri dari 7 orang. Kita perkenalan dulu. Dimulai dari saya, Muhammad Khairul Fakri Rizkana Fadillah. Sebelah saya ada Yeni Setiawati. Saya Raditya Waldo. Saya Muhammad Haji Ramdhani. Saya Ardia Sofiqullah. Ya ini. Saya Abdul Rahman. Nah, untuk selanjutnya yang akan menjelaskan materi ini adalah Yeni. Saya serahkan kepada Yeni. Yeni, dipersilahkan. Perubahan gaya hidup seperti hedonisme, konsumtif, dan individualisme. Yang pertama, gaya hidup hedonisme, konsumtif, dan individualisme dapat memiliki dampak negatif pada kehidupan seseorang seperti 1. Individualisme.
Orang yang berperilaku hedonis cenderung individualis, menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain. Yang kedua ada konsumtif. Orang yang berperilaku hedonis cenderung konsumtif, membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan hanya untuk kesenangan semata. Yang ketiga egois. Orang yang berperilaku hedonis cenderung egois, mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Yang keempat ada pemalas. Orang yang berperilaku hedonis cenderung pemalas, tidak menghargai waktu dan hanya fokus pada hal-hal yang dapat membuatnya merasa senang. Yang kelima, kurang bertanggung jawab. Orang yang berperilaku hedonis cenderung kurang bertanggung jawab kepada diri sendiri. Yang keenam ada boros. Orang yang berperilaku hedonis cenderung boros karena membeli barang-barang hanya untuk kesenangan semata. Dan yang terakhir ada korupsi. Orang yang berperilaku hedonis cenderung melakukan tindakan korupsi dalam berbagai bentuk, tidak hanya uang, melainkan juga korupsi pekerjaan, waktu, dan lain-lain. Selanjutnya saya serahkan kepada Radit. Radit. Dampak perubahan gaya hidup seperti hedonisme, konsumtif, dan individualisme. Gaya hidup hedonisme, konsumtif, dan individualisme dapat berdampak negatif pada diri sendiri dan orang lain. Di antaranya, 1. Hedonisme. Gaya hidup hedonisme dapat menyebabkan dampak negatif seperti A. Individualisme, yaitu menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain. B. Egois, yaitu mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain. C. Pemalas, yaitu tidak menghargai waktu dan hanya fokus pada kesenangan. D. Tidak bertanggung jawab, yaitu lalai dalam tanggung jawab kepada diri sendiri dan orang lain. E. Boros, yaitu membeli barang-barang hanya karena kesenangan semata. F. Tidak memiliki dana darurat dan investasi karena langsung menghabiskan uang untuk kesenangan sementara. 2. Konsumtif. Gaya hidup konsumtif dapat menyebabkan dampak negatif seperti A. Mengurangi kesempatan menabung. B. Cenderung tidak mampu menyiapkan kebutuhan mendatang. 3. Individualisme. Gaya hidup individualisme dapat menyebabkan dampak negatif seperti A. Menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain. B. Egois, yaitu mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Selanjutnya diserahkan kepada Gaji. Upaya strategi perubahan gaya hidup seperti hedonisme, konsumtif, dan individualisme. 1. Mengubah mindset konsumtif jadi produktif. Cara mengatasi hedonisme pertama yaitu mengubah mindset konsumtif menjadi produktif. Anda harus memiliki pola pikir memandang suatu berdasarkan produktivitas, pertimbangan dan keuntungan di masa sekarang dan masa mendatang. 2. Menyadari bahwa hidup bukan tentang senang-senang saja. Menyadari hidup bukan tentang senang-senang saja merupakan cara mengatasi hedonisme. Anda akan diberikan masalah sehingga membuat suasana sedih, susah hingga kesulitan. Tetapi Anda juga akan memperoleh perasaan senang dan bahagia pada waktu tertentu. Perlu sedikit demi sedikit mengubah gaya hidupnya dengan sederhana dengan cara memanfaatkan barang dia miliki dengan maksimal dan lebih memikirkan ketika belajar suatu hal apakah barang tersebut penting atau tidak penting untuk dibeli. Ketiga, tentukan prioritas dalam hidup agar lebih mudah memilah mana yang penting dan mana yang tidak. Mana yang ingin didapatkan hanya untuk kesenangan dan mana yang didapatkan untuk kebutuhan. Masa depan maka Anda bisa mengontrol gaya hidup sebab terdapat hal jauh terlebih penting di masa mendatang. Yang terakhir ada selektif saat memilih lingkaran pertemanan. Lingkungan menjadi faktor penting dalam mempengaruhi gaya hidup sehingga usaha untuk selektif saat memilih lingkaran pertemanan, hindari circle yang mendorong Anda untuk mengedepankan gaya hidup mewah. Kesimpulan, perubahan gaya hidup hedonisme, konsumtif, dan individualisme dapat berdampak pada kehidupan seperti
gaya hidup hedonisme dapat menyebabkan orang menjadi individualisme atau menganggap diri sendiri lebih penting dari orang lain. Gaya hidup hedonisme dapat menyebabkan orang konsumtif, yaitu membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan hanya untuk kesenangan. Gaya hidup hedonisme dapat menyebabkan orang melakukan tindakan korupsi dalam berbagai bentuk seperti korupsi uang, pekerjaan, dan waktu. Ya, sudah. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Ya, untuk kelompok 5 diskusinya itu tentang kasus perubahan gaya hidup seperti hedonisme, konsumtif, dan juga individualisme. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan atau mau memberi masukan untuk kelompok 5? Boleh? Ya, boleh berdiri. Ya, kelompok 3 namanya siapa? Anggi, boleh. Bagaimana sih agar kita tidak tergoda oleh gaya hidup konsumtif? Nah, sambil menunggu apakah ada masukan untuk kelompok 5, penampilannya, suaranya, gaya menerangkannya, boleh? Jauh dari kelompok Iqbal mau memberi masukan untuk kelompok 5? Sudah bagus, alhamdulillah sudah bagus katanya. Dari apanya? Dari bicaranya sudah bagus. Dari penampilannya sudah bagus, sudah rapi. Oh gitu. Oke, bagus ya untuk kelompok 5. Alhamdulillah. Sudah ada jawabannya? Ya, boleh dijawab. Tadi siapa yang nanya? Anggi yang coba lagi pertanyaannya. Bagaimana agar kita tidak tergoda oleh gaya hidup konsumtif? Tidak tergoda oleh. Ada jawabannya? Untuk jawabannya tulisan bisa dipersilakan. Untuk jawabannya, adapun sebagai cara untuk mengatasi perilaku konsumtif diantara lain membuat daftar prioritas kebutuhan, menabung, dan membuat anggaran belanja. Membuat daftar prioritas kebutuhan bertujuan agar kita dapat mengetahui dan mementingkan kebutuhan sehari-hari dan jangan mudah tergoda oleh iklan. Oke, kita kasih tepuk tangan ya. Ya, sudah. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah. Oke. Boleh ditutup. Sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Kita cukupkan saja sampai sini. Maaf bila materi ini agak ada kurangnya ya. Kami dari kelompok 5 kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah mempresentasikan tentang perubahan gaya hidup seperti hedonisme, konsumtif, dan juga individualisme. Jadi kita harus membuat rincian tadi ya, kalau biar tidak boros. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, boleh. Abi, siapa namanya? Kelompok berapa? Ya, please. Apa yang harus kita lakukan kalau misalkan kita terlanjur memposting orang berita bohong? Bu, saya dan kelompok saya ini seperti
berdiskusi. Oke, boleh. Terima kasih, Bu. Nah, untuk kelompok 5 bagaimana masukan untuk presentasinya? Suaranya kurang. Untuk penampilan sudah bagus? Sudah bagus. Materinya juga sudah bagus ya? Bagus. Tinggal dari suara aja mungkin ya, kebanyakan dari suara. Sudah ada jawabannya? Boleh. Langkah pertama, segera hapus postingan itu lalu segera membuat klarifikasi bahwa informasi yang kita berikan merupakan berita bohong serta meminta maaf kepada semua pihak yang telah membaca berita yang kita posting tersebut, dan jadikanlah pengalaman kedepannya agar tidak sembarangan memposting berita yang tidak jelas sumbernya, apalagi berita tersebut mengandung ujaran kebencian dan fitnah. Ya, sudah jelas? Oke, sudah jelas, sudah bagus. Oke, boleh ditutup Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali. Saya kelompok 4. Ya, alhamdulillah untuk diskusi hari ini berjalan dengan baik, dan untuk pengerjaannya juga sudah baik. Mungkin tadi dari intonasi pelafalan suaranya yang kurang. Kalau untuk materi, terus kerapihan, sopan santunnya sudah bagus ya. Nah, sebelum pembelajaran berakhir, ya, Ibu ingin tahu apakah kalian masih ingat, masa udah lupa lagi ya. Nah, materi apa sih yang hari ini kita bahas? Ternyata masih ingat, alhamdulillah ya, berarti masih fokus ya, masih semangat. Terus perasaan kalian hari ini bagaimana? Bahagia nggak? Menambah wawasan, alhamdulillah ya. Ya bagus. Nah, untuk minggu depan kita akan memasuki materi yang baru. Kalau sekarang itu membahas tentang Pancasila, nah, untuk minggu depan kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, nanti untuk selanjutnya Ibu akan berikan materinya dan kita akan bahas di minggu depan ya. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Terima kasih semuanya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita di masa